Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Bagi yang udah klik, terima kasih. Bagi yang belum, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah klik kan? Terima kasih. Oke, selain klik tombol subscribe, kalian klik juga tombol like dan share video ini ke media sosial yang kalian punya, sehingga video ini bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman kita di luar sana. Oke, hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama mari kita berdoa. Semoga permasalahan, persoalan, wabah penyakit yang saat ini melanda negara kita, mudah-mudahan segera Allah angkat, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, berikan solusi, sehingga negara kita dapat berjalan damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam video kali ini aku masih mau ngebahas tentang peta buta. Nah, video kali ini tuh lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, bisa cek-cek di list video aku yang lainnya ya, karena materinya itu berkaitan satu sama lain. Nah, dalam video kali ini aku mau ngebahas tentang peta buta di wilayah Asia. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita intip dulu tips dan trik belajarnya ya. Yang pertama, niat belajar. Yang kedua, awali dengan bismillah. Yang ketiga, berdoa. Kita berdoa bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, berilah aku kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, istiqomah. Kelima, fokus. Keenam, sabar, ulangi sampai bisa. Ketujuh, ikhlas, jangan dianggap beban. Slow, santai, lakukan karena Allah. Berpikir positif, jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Positif aja, belajar aja gitu. Niatkan belajar, niatkan menimba ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lupakan cerdik, lupakan hal-hal yang membuat kita pesimis ya teman-teman. Tetap berpikir positif bahwa insya Allah kita bisa lolos dalam tes SKM nanti. Kemudian yang terakhir, tawakal. Setelah berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan nanti menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita akan ngebahas sekilas tentang Islam di wilayah Asia. Nah, salah satu wilayah Asia itu adalah negara kita, Indonesia. Kita masuk ke slide yang pertama. Seperti biasa, di awal aku tampilin lagi peta benua di dunia ya teman-teman. Kalian ingat-ingat bentuk dari masing-masing benua ini, karena nantinya ke depannya kalian akan sering bertemu bentuk-bentuk dari benua ini. Nah, ada 6 ya teman-teman. Paling bawah Antartika, atas Australia, kemudian atasnya lagi ada Asia, di sampingnya Asia ada Eropa, kemudian di bawahnya Eropa ada Afrika, kemudian di sampingnya lagi baru ada Amerika. Nah, kemarin di video aku sebelum ini itu udah aku bahas Islam di wilayah Afrika, Islam di wilayah Eropa, Islam pada masa Nabi Muhammad, Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa dinasti-dinasti Islam ya teman-teman. Dalam pembahasan kali ini kita akan fokus di wilayah Asia, wilayah yang sudah ditunjukkan oleh panah merah. Kalau kita lihat dari segi gambarnya, Asia itu yang paling luas ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini bentuk petanya wilayah Asia dengan negara-negaranya ya teman-teman. Jadi wilayah Asia itu terbagi menjadi 5: Asia Tenggara,
Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah. Nah, awal mula kemunculan Islam itu ada di wilayah Asia Barat, yaitu di daerah Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah, kemudian berkembang di Madinah. Kemudian wilayah Islam semakin meluas, dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh dinasti-dinasti Islam itu hingga meluas ke Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Nah, kalian perhatikan di Asia Barat itu ada negara apa saja, kemudian di Asia Tengah itu apa saja, kemudian di Asia Selatan itu apa saja, di Asia Timur apa saja, kemudian di Asia Tenggara itu apa saja. Nah, kalau Asia Tenggara itu sudah sangat familiar ya teman-teman, karena negara kita sendiri itu ada di Asia Tenggara. Untuk memudahkan tata letak negaranya, kita langsung aja ke lembar latihan ya teman-teman. Di sini udah aku sediakan peta butanya dan juga tempat untuk mengisi nama-nama negaranya berdasarkan wilayah yang ada di Asia. Tulis jawaban kalian di selembar kertas. Kalau sudah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, oke. Di Asia Barat itu nomor 1 ada Turki, nomor 2 Syria, nomor 3 Yordan, nomor 4 Irak, nomor 5 Arab Saudi, nomor 6 Yaman, nomor 7 Oman. Kemudian kita masuk ke wilayah Asia Selatan. Nomor 8 itu ada Iran, nomor 9 Afghanistan, nomor 10 Pakistan, nomor 11 India, nomor 12 Nepal, nomor 13 Bhutan, nomor 14 Bangladesh, nomor 15 Sri Lanka. Kemudian kita masuk ke wilayah Asia Tengah, itu ada nomor 16 Turkmenistan, nomor 17 Uzbekistan, nomor 18 Kazakhstan, nomor 19 Kirgistan, nomor 20 Tajikistan. Kita masuk ke wilayah Asia Timur. Nomor 21 ada Mongolia, nomor 22 Cina. Cina itu paling luas ya teman-teman di wilayah Asia. Kemudian 23 Korea Utara, 24-nya Korea Selatan, 25-nya Jepang, 26 Taiwan. Kemudian kita masuk ke wilayah Asia Tenggara, di mana negara-negara ini dikenal dengan negara ASEAN ya teman-teman. Nomor 27 itu ada Myanmar, 28 Thailand, kemudian 29 Laos, 30 Kamboja, 31 Vietnam, 32 Malaysia, kemudian 33 Singapura, 34 Brunei Darussalam, kemudian 35 itu Filipina, kemudian 36 itu adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. Nah, di wilayah Indonesia itu sebenarnya ada satu wilayah yang memisahkan diri ya teman-teman. Timur-timur. Nah, timur-timur ini melepaskan diri dari wilayah Indonesia dan membentuk wilayah kenegaraannya sendiri. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di sini aku tampilin sekilas tentang Islam di Asia ya teman-teman. Ini akan menjadi gambaran awal kita sehingga nantinya akan mempermudah kita dalam mempelajari peta-peta Islam di wilayah Asia. Agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad memperkenalkan agama Islam kepada Mekah. Hanya dalam kurun waktu 2 dekade dari awal dakwahnya, Muhammad telah berhasil menjadikan umat Islam menyebar begitu pesat sehingga sampai ke luar Jazirah Arab. 2 tahun setelah wafatnya Nabi, pasukan umat Islam telah mencapai Kaldea atau wilayah Irak Selatan.
Penyebaran Islam di Irak berpusat di kota kembar Basrah, Kufah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Perang Yarmuk pada 634 Masehi membuka jalan penguasaan bagi Syria. Damaskus takluk pada 635 Masehi. Antioquia dan Yerusalem pada 636, Seleucia, Ctesiphon yaitu ibu kota Kaldea pada 637 dan Kaisarea pada tahun 638 Masehi. Lanjut Mesopotamia, daerah di antara sungai-sungai, sekarang daerah Republik Irak, dikuasai. Kota Basra dan Kufah didirikan. Sebagian Persia dikuasai pada 638 sampai 640 Masehi. Dan Perang Nahawan pada 642 berhasil mengakhiri kekuasaan Sasaniyah di Persia, dan seluruh Persia di bawah kendali kaum muslim. Kekaisaran Persia saat itu mudah ditundukkan karena ia kelelahan sehabis berperang dengan Kekaisaran Bizantium selama 30 tahun. Kemenangan ini juga berarti sekaligus mempersempit wilayah Kekaisaran Romawi. Dalam waktu 30 tahun, pasukan kaum muslim telah berhasil menguasai kawasan bekas Kekaisaran Romawi. Islam masuk ke India yang sebelum kemerdekaannya masih menjadi kesatuan dengan beberapa negara, antara lain Pakistan dan Bangladesh. Masuknya Islam di India melalui 3 tahapan, yaitu pada abad ke-8 dengan masuknya orang Arab ke India, masuknya orang Turki di awal abad ke-12, dan orang Afgan yang masuk ke India pada abad ke-16. Kita next ke slide berikutnya. Perkembangan Islam di Asia berlanjut di Pakistan, di mana Pakistan merupakan negara Muslim di Asia yang didirikan atas nama Islam. Lahirnya negara Pakistan berawal dari gerakan Aligarh yang dipimpin oleh Syed Khan yang memperjuangkan identitas politik yang terpisah bagi kaum Muslim di India. Abad ke-8, kekuatan umat Muslim ini telah mencapai perbatasan Tiongkok di Kashgar, sehingga perjanjian dengan bangsa Tiongkok pun dicapai, dan tak berselang lama setelah itu dinasti Tang di kawasan timur pun berhasil diporak-porandakan. Perluasan agama Islam tak semuanya serta-merta berjalan dengan jalan penundukan atau kekerasan. Islam diyakini masuk ke wilayah Asia Tenggara dengan jalan damai. Perkembangan Islam ke wilayah Asia Tenggara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi dengan masuk ke Malaysia dan Indonesia melalui Selat Malaka, melalui perdagangan dan perkawinan. Hingga sekarang, Islam telah berkembang hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Kita next ke slide berikutnya. Islam saat ini merupakan agama terbesar di Asia. Total jumlah muslim di Asia pada 2010 mencapai sekitar 1,1 miliar. Asia adalah rumah bagi negara-negara yang memiliki populasi muslim terbesar, dengan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara adalah wilayah-wilayah yang memiliki populasi muslim yang signifikan. 62% populasi muslim tinggal di Asia, dengan Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh merupakan 4 negara dengan populasi muslim dunia. Beberapa negara di kawasan Asia dengan minoritas umat Islam mengalami nasib buruk, di antaranya Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Patani di Thailand, Muslim Moro di Filipina, Muslim Cham di Kamboja, dan Muslim Uyghur di Xinjiang, Cina. Kaum minoritas Muslim ini harus berjuang sendiri untuk melangsungkan hidupnya di bawah kungkungan tirani mayoritas non-Muslim dan pemerintahannya sendiri. Jadi teman-teman, kita hidup di negara mayoritas Islam itu adalah hal yang patut untuk kita syukuri, karena kehidupan mereka yang berada di minoritas
Itu sangat-sangat memprihatinkan. Oke, kita next ke slide berikutnya. Kawasan mayoritas Islam di Asia. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data sensus penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% atau 207 juta jiwa penduduk beragama Islam dari total 238 juta jiwa penduduk. Walau Islam menjadi mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Ya, karena Indonesia itu berasaskan Pancasila. Meskipun demikian, itu tidaklah mengurangi masyarakat Indonesia yang beragama Muslim, beragama Islam untuk menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Islam adalah agama terbesar dan diakui sebagai agama negara Republik Pakistan. Pakistan disebut sebagai pusat global politik Islam. Islam dianut oleh sekitar 97% penduduk Pakistan. Jumlah muslim di Pakistan menduduki posisi kedua terbanyak di dunia setelah Indonesia. Islam adalah agama terbesar kedua di Republik India setelah Hindu. Dengan lebih dari 14,4% penduduk negara tersebut, lebih dari 138 juta per 2001 sensus dan 160.900.000 per 2009 estimasi menyebut diri sebagai Muslim. India merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia dan populasi terbesar di dunia bagi Muslim minoritas. Jadi selain mayoritas Islam, di India juga merupakan wilayah Muslim minoritas di dunia. Sebagian besar penduduk Muslim adalah berasal dari lokal, terutama dari Iran dan Asia Tengah, bukan langsung dari semenanjung Arab. Islam adalah agama terbesar di Bangladesh. Penduduk Muslim lebih dari 130 juta. Penduduk Muslim keempat terbesar di dunia. Hampir 88% dari total penduduk menganut Islam, berdasarkan sensus tahun 2001. Islam adalah agama resmi Republik ini, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Pasal 2A, dimaksudkan oleh Amandemen Konstitusi ke-8 ACT 1988. PBB telah mengakui negara ini sebagai negara demokratis dengan muslim moderat. Kita next ke slide berikutnya. Di sini akan membahas kawasan minoritas Islam di Asia. Sejak 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh atau keturunannya. Ini pula yang memicu Muslim Rohingya disuruh meninggalkan negaranya. Sungguh miris ya teman-teman. Nasib tragis terus dialami oleh Muslim Xinjiang, Cina. Ada sekitar 8,5 juta jiwa Muslim di wilayah ini dengan bangunan masjid sebanyak 23.000 buah. Penduduk Cina sendiri mencapai 1,3 miliar jiwa. Mereka terus-menerus didera penderitaan luar biasa dan dicap sebagai teroris. Muslim Patani di Thailand hidup dalam ketakutan, mirip suasana Aceh pada masa daerah operasi militer DOM. Kehidupan mereka diawasi secara ketat oleh militer Thailand. Kekejaman tentara Thailand itu tercatat dalam peristiwa pembunuhan massal di Masjid Karisek di Patani dan Takbai di wilayah Menara, terjadi pada tahun 2014, dan di Masjid Al-Furqan di wilayah Menara 2009. Hampir 100 orang mati di tangan tentara saat itu. Itu belum termasuk pemerkosaan yang dialami oleh gadis muslimah dan perusakan generasi muda muslim dengan narkoba. Insya Allah, na'udzubillah min dzalik ya teman-teman. Muslim Moro di Filipina didiskriminasi oleh pemerintah di negaranya. Di negara yang dulunya pernah berpenduduk mayoritas muslim itu, jumlah kaum muslim tinggal 5-7 juta jiwa atau 8,5% dari penduduk Filipina sebanyak 66 juta jiwa. Muslim campa di Kamboja. Selama Khmer Merah berkuasa, lebih dari 500.000 muslim dibunuh. Juga ada pembakaran beberapa masjid, madrasah, dan mushaf serta pelarangan menggunakan bahasa campa, bahasa kaum muslim di Kamboja. Meski Khmer Merah telah jatuh, kondisi kaum muslim di Kamboja belum banyak berubah. Mereka tergolong miskin dan mendiami sepanjang Sungai Mekong. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman kita di wilayah minoritas ini mendapatkan kebebasannya dalam memeluk
menjalankan dan menegakkan Islam di wilayah mereka sendiri. Oke, kita next, Islam di Asia Tenggara. Sejarawan berpendapat Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai. Proses berlangsung selama berabad-abad dan berjalan secara gradual, serta tidak berlangsung secara bersamaan di wilayah kepulauan tersebut. Penyebaran Islam di kawasan ini hampir terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, atau juga tidak melalui pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar terhadap masyarakat setempat. Islam masuk di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Patani di Thailand. Selain itu, minoritas Muslim juga ditemukan di Burma, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, dan Vietnam. Meskipun di Patani itu mayoritas teman-teman, tapi seperti yang sudah diulas di awal tadi, bahwa di Patani ini mereka mengalami diskriminasi dari pemerintah yang ada di Thailand. Sebagian besar Muslim di Asia Tenggara adalah Sunni dan mengikuti fikih Syafi'i atau hukum agama. Ini adalah agama resmi di Malaysia dan Brunei, sementara itu adalah salah satu dari 6 agama resmi di Indonesia. Kita next ke slide berikutnya. Di sini menampilkan 10 negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Ini pada tahun 2010 ya teman-teman. Kemudian diulas kembali oleh Global Religion Future pada tahun 2018. Nah, dari 10 negara ini diantaranya itu berada di wilayah Asia, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh 4 teratas, kemudian Afrika di Nigeria, Mesir, kemudian di Asia lagi Iran, Turki, kemudian wilayah Afrika Aljazair dan Maroko. Kita next ke slide berikutnya. Oke, di sini menampilkan peta benua Asia, negara mayoritas penduduk Islam di dunia. Nah, itu di wilayah Asia yang mayoritas ada Iran, kemudian Pakistan, kemudian India, kemudian Bangladesh, dan yang terakhir itu ada di Indonesia. Diingat-ingat ya teman-teman di mana letaknya. Kalau Indonesia sudah jelas di situ, kemudian India, kemudian di atasnya dikit India itu ada Bangladesh, kemudian Pakistan, dan sampingnya lagi itu ada di Iran. Next, peta benua Asia Muslim di negara minoritas Islam. Nah, oke, itu ada di Cina, di sana ada Muslim Xinjiang, kemudian di Myanmar itu ada Muslim Rohingya, kemudian di Thailand itu ada Muslim Patani, kemudian di Kamboja itu ada Muslim Champa, dan terakhir di Filipina itu ada Muslim Moro. Oke, ingat-ingat ya teman-teman, Xinjiang di Cina, Rohingya Myanmar, Patani Thailand, Champa Kamboja, dan Moro di Filipina. Laos 0,01%, kemudian Vietnam 0,1%, kemudian Timur 0,3%, kemudian Myanmar 4,5%, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang mayoritas itu jelas di sini yang paling banyak adalah di Indonesia 87,2%, kemudian Brunei 82,7%, dan selanjutnya adalah Malaysia. Oke, di sini udah aku tampilin peta buta wilayah Asia Tenggara. Ini bisa buat perhatian teman-teman. Di situ udah aku kasih kolom untuk menuliskan nama-nama negaranya ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Silakan tulis jawaban kalian selembar kertas. Kalau sudah selesai, kita next ke
lembar pembahasan. Oke, di sini nomor 1 tuh kecil ya teman-teman. Brunei, ada Brunei Darussalam. Kemudian nomor 2 Filipina, nomor 3 Indonesia, nomor 4 Malaysia, nomor 5 Singapura, nomor 6 Thailand, nomor 7 Vietnam, nomor 8 Kamboja, nomor 9 Laos, nomor 10 Myanmar, dan untuk yang nomor 11-nya aku tambahin di situ ada Timur ya teman-teman. Nah, Malaysia ini wilayahnya terbagi-bagi ya teman-teman. Ada yang di wilayah dekatnya Sumatera dan juga ada yang di wilayah yang dekatnya Kalimantan. Makanya 4-nya ada banyak. Gimana? Udah bener semua kan? Kita next ke lembar latihan soal peta buta. Nah, soal-soal ini prediksi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal peta buta. Kita masuk ke nomor 1. Sebelumnya kalian perhatikan dulu tata letak petanya. Ada panah, kemudian ada angka A, B, C, E, dan D. Oke, udah ya. Kita masuk ke nomor 1. Pada wilayah yang ditunjukkan oleh panah, terdapat kota yang diperkirakan menjadi tempat kelahiran Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik. Kota tersebut bernama A. Samarkand, B. Bukhara, C. Madinah, D. Mekah, E. Kufah. Kira-kira yang mana yang namanya? Oke, kita next ke nomor 2. Wilayah ini merupakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat munculnya Islam pertama kali di Asia. Dari kota ini, Islam menyebar hampir ke seluruh benua di dunia. Wilayah tersebut ditunjukkan oleh huruf A, B, B, C, C, D, D, E, E. Kira-kira yang mana? Kita next ke nomor 3. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah terletak di kota Damaskus yang berada di wilayah Asia Barat. Wilayah tersebut ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, atau E. Nomor 4. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah terletak di kota Baghdad yang juga berada di wilayah Asia Barat. Wilayah tersebut ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, atau E. Oke, simpan jawaban kalian di selembar kertas. Kita next ke soal berikutnya. Perhatikan dulu tata letak petanya ya teman-teman. Ada panah, kemudian ada angka 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 5. Negara ini merupakan negara muslim di Asia yang didirikan atas nama Islam. Lahirnya negara ini berasal dari gerakan Aligarh yang dipimpin oleh Syed Khan yang memperjuangkan identitas politik yang terpisah bagi kaum muslim di India. Sekarang, negara ini menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Negara ini ditunjukkan oleh oleh angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Kita next ke soal nomor 6. Pada wilayah yang ditunjukkan oleh panah, terdapat muslim minoritas yang mendapat tekanan dari pemerintah yang ada di negaranya sendiri. Muslim di wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Patani, Champa, Moro, Xinjiang, atau Rohingya. Nomor 7. Negara ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar ketiga di dunia, sekaligus juga populasi terbesar di dunia bagi muslim minoritas. Islam adalah agama terbesar kedua di negara ini setelah Hindu, dengan lebih dari 14,4% penduduk mengaku muslim. Negara ini ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Simpan jawaban kalian di selembar kertas. Kita next dulu ke soal berikutnya. Oke, seperti biasa, diperhatikan dulu tata letak petanya. Ini peta pile ya. Ini adalah peta wilayah Asia Tenggara ya teman-teman. Oke, kita next ke nomor 8. Negara ini bukan negara yang berasaskan Islam, namun Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh penduduknya. Bahkan negara ini menjadi salah satu negara mayoritas terbesar umat Islam di dunia. Data sensus penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% atau 207 jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam. Negara ini
ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, atau E. Nomor 9, pendapatan per kapita negara yang ditunjuk oleh panah termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara ini merupakan negara termuda di Asia Tenggara, merdeka tahun 1984 dari Inggris. Penduduk mayoritas Islam. Negara yang dimaksud adalah Filipina, Laos, Myanmar, Malaysia, atau Brunei Darussalam. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 10, Muslim Champa adalah salah satu muslim minoritas di daerah Asia Tenggara. Selama Khmer Merah berkuasa, lebih dari 500.000 muslim dibunuh. Juga ada pembakaran beberapa masjid, madrasah, dan mushaf. Muslim Champa berada di negara yang ditunjuk oleh huruf A, B, C, D, atau E. Next, nomor 11. Perhatikan peta di samping. Wilayah minoritas Islam di Asia Tenggara ditunjukkan oleh huruf ABF, BCG, CFG, DAF, atau EBI. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Kita next ke nomor 12. Di Thailand terdapat kaum muslim minoritas Islam yang hidup dalam ketakutan. Kehidupan mereka diawasi secara ketat oleh militer Thailand. Kekejaman tentara Thailand itu tercatat dalam peristiwa pembunuhan massal di masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut. Muslim di wilayah ini dikenal dengan sebutan Patani, Champa, Moro, Xinjiang, atau Rohingya. Oke, kalian simpan jawaban kalian di selembar kertas untuk kemudian kita bahas bersama-sama. Kita next ke slide berikutnya. Oke, di sini sudah menampilkan pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kita cek jawaban kita ya, teman-teman. Oke, nomor 1 jawabannya adalah jadi wilayah yang ditunjukkan oleh panah itu adalah di wilayah Uzbekistan, tepatnya di kota Samarkand. Di sana itu merupakan tempat kelahiran Maulana Malik Ibrahim yang merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad, atau yang disebut juga dengan Sunan Gresik. Kita next ke nomor 2. Ya, wilayah kelahiran Nabi Muhammad di mana? Di kota Mekah. Nah, kota Mekah ini terletak di negara Arab Saudi. Nah, jadi Arab Saudi itu adalah huruf B. B itu Arab Saudi, kemudian A itu India, C-nya Irak, kemudian D-nya itu Iran, dan E-nya itu Syria. Next ke nomor 3. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah I di mana, teman-teman? Ya, ada di Damaskus, kota Damaskus, tepatnya di negara Syria. Itu ditunjukkan oleh huruf E. Kemudian nomor 4, pusat pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah itu ada di kota Baghdad, tepatnya di negara Irak, ditunjukkan oleh huruf C. Kita lanjut ke pembahasan nomor 5. Oke, di sini ditanyakan negara Muslim di Asia yang didirikan oleh atas nama Islam. Lahirnya negara ini berawal dari gerakan Aligarh yang dipimpin oleh Sayyid Khan. Nah, negara ini ditunjukkan oleh angka 4, yaitu Pakistan. Angka 1 itu Arab Saudi, angka 2 itu Iran, angka 3 Afghanistan, kemudian angka 5-nya itu adalah India. Kita next ke nomor 6. Pada wilayah yang ditunjukkan oleh panah, kalian perhatikan yang ditunjukkan oleh panah merah, terdapat muslim minoritas yang mendapat tekanan dari pemerintah yang ada di negaranya sendiri. Nah, muslim di wilayah yang ditunjukkan oleh panah adalah D. Xinjiang di Cina. Nah, untuk Patani itu di Thailand, Champa itu di Kamboja, Moro di Filipina, dan Rohingya itu di Myanmar. Jadi diingat-ingat ya, teman-teman. Di Cina itu ada muslim minoritas dengan nama Xinjiang. Kita next ke nomor 7. Negara ini merupakan populasi muslim terbesar ketiga di dunia.
sekaligus juga populasi terbesar di dunia bagi muslim minoritas. Islam adalah agama terbesar kedua di negara ini setelah Hindu. Negara ini ditunjukkan oleh angka berapa? Ya, angka 5. India. Kita next ke pembahasan nomor 8. Negara ini bukan negara yang berasaskan Islam, namun Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh penduduknya. Bahkan negara ini menjadi salah satu negara mayoritas terbesar umat Islam di dunia. Kira-kira negara apakah ini teman-teman? Ya, negara kita tercinta, negara Indonesia. Nah, yang B itu Malaysia, kemudian yang C itu Kamboja, kemudian yang D itu Thailand, kemudian yang E itu Myanmar. Kemudian yang F apa kira-kira teman-teman? Ya, yang F itu adalah Laos. Kemudian yang G-nya itu Vietnam, H-nya itu Filipina. Kemudian yang ditunjukkan oleh panah adalah, kita next ke nomor 9 dulu. Pendapatan per kapita negara yang ditunjuk oleh panah termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, alias gratis ya teman-teman. Negara ini merupakan negara termuda di Asia Tenggara. Penduduk mayoritas Islam. Negara yang dimaksud adalah wilayah yang ditunjuk oleh panah yang kecil itu, tapi di sana itu mayoritas Islam. Nah, negara itu bernama Brunei Darussalam. Kita next ke nomor 10. Muslim Champa adalah salah satu muslim minoritas di daerah Asia Tenggara. Selama Khmer Merah berkuasa, lebih dari 500.000 muslim dibunuh. Nah, di Champa ini terletak di negara C, Kamboja. Ingat-ingat ya teman-teman, Champa di Kamboja. Next ke nomor 11. Perhatikan peta di samping. Wilayah minoritas Islam di Asia Tenggara ditunjukkan oleh huruf C, F, G. C Kamboja, F Laos, dan G-nya itu Vietnam. Ingat-ingat ya teman-teman, Kamboja, Laos, Vietnam. Di Thailand terdapat kaum minoritas Islam yang hidup dalam ketakutan. Kehidupan mereka diawasi secara ketat oleh militer Thailand. Kekejaman tentara Thailand tercatat dalam peristiwa pembunuhan massal di masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut. Nah, muslim di Thailand ini bernama, jawabannya adalah A, Patani di Thailand. Diingat-ingat, Champa di Kamboja, Moro di Filipina, Xinjiang di Cina, dan Rohingya di Myanmar. Kita next ke slide berikutnya. Oke teman-teman, di sini ada daftar pustaka atau sumber-sumber dari materi-materi aku yang ada di video-video aku, dari video ini dan juga video-video aku yang sebelumnya. Itu aku ambil dari berbagai sumber, dari YouTube, dari Google, kemudian dari Wikipedia, kemudian petanya itu ada yang aku ambil dari map, dan juga yang aku ambil dari browsing di Google, kemudian di blog juga ada, dan dari buku-buku juga ada. Kalau teman-teman belajar lebih banyak terkait tentang peta Islam di dunia, di Indonesia, kalian bisa belajar dari sumber-sumber yang udah aku tulis di sini ya. Tentunya kalian bisa lebih banyak dapat informasi dari luar sana. Oke, kita next ke slide berikutnya. Islam di Australia. Menurut kalian kira-kira ini perlu dibahas nggak sih? Komen di bawah. Atau mungkin ada yang mau request dibuatkan video tentang materi apa seputar CPNS atau di luar materi CPNS? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, bantu channel ini berkembang dengan luangkan 1 detik kalian untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam ujian.
Semoga teman-teman yang proses untuk tes SKB dimudahkan dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.